Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini seperti biasa kita kembali bertemu melanjutkan pembahasan buku Ensiklopedia Akhlak Salaf sampai pada pembahasan hasad, ya, salah satu akhlak tercela yang harus kita hilangkan, bab bersihkan hati dari hasad. Ini penyakit manusia. Tidak ada yang selamat dari penyakit ini. Ya. Mulai dari orang yang terpelajar sampai awam, orang yang alim maupun jahil, kaya maupun miskin, tua maupun muda, pria maupun wanita. Semua orang punya potensi hasad dalam hatinya. Bahkan anak kecil yang enggak diajarkan hasad sama orang tuanya. Pernah lihat anak kecil, ya, yang masih lugu, ya, masih lurus fitrahnya, tapi ada potensi hasad pada anak-anak. Satu anak hasad kepada anak lainnya, enggak diajari sama orang tuanya. Orang tuanya tidak mengajari dia untuk hasad, tapi anak itu hasad sama temannya. Kadang-kadang dia cerita tentang hasadnya kepada orang tuanya, ada yang memendamnya. Itu anak-anak, Pak. Enggak ada yang ngajarin. Artinya apa? Artinya potensi ini ada di setiap orang. Ya, jangan merasa saya enggak punya hasad, bohong. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Hanya saja manusia berbeda-beda. Tergantung kondisi hatinya. Ada yang bisa meredam hasad, ada yang binasa karena hasad. Ya, ada yang bisa mengendalikan hasadnya. Ini adalah hati yang sehat. Ada yang binasa karena hasadnya. Ini hati yang sakit. Ya, karena penyakit hasad ini adalah penyakit yang menyerang hati. Ya. Tempat penyakit ini ada di hati manusia. Bukan tangan dan kakinya, bukan mata, telinga, dan mulutnya, tapi hatinya, ya, terserang hasad. Maka agar kita bisa selamat dari hasad itu, kita harus tahu apa itu hasad, ya, dan bagaimana sebab-sebab orang itu bisa terjangkit penyakit hasad ini, dan bagaimana selamat dari penyakit ini. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kita mulai dari hakikat hasad tentunya. Kita mesti tahu apa itu hasad. Ya. Hasad adalah, ini definisi banyak ulama ketika berbicara tentang hasad. Secara umum, hasad itu adalah merasa tidak suka artinya benci dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ya, dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kalau kita perhatikan definisi ini berkaitan erat dengan apa? Dengan satu sifat yang buruk, yaitu selalu ingin tahu. Apa? Iya. Ya. Selalu ingin tahu. Ya, ini adalah, ya, kita katakan salah satu sifat manusia juga.
Ya, manusia ya ingin tahu, dengar berita. Semakin banyak berita-berita yang dia dengar, maka semakin besar kemungkinan hasad menyerang hatinya. Kalau nggak percaya, berhenti main medsos, ya, dan batasi diri dari berita. Fokus pada akhirat dan diri sendiri. Ya, itu akan meminimalisir kemungkinan hasad pada hati. Tapi coba saja sebaliknya. Ya, tiap hari main medsos, ya, kemudian selalu mencari-cari berita tentang orang lain, mendengar berita dari kanan kiri, dari mana saja sumbernya. Apa yang terjadi? Kemungkinan potensi hasad menyerang hati itu besar. Karena di sini dari, ya, kita katakan pengetahuan kita tentang orang lain. Karena hasad ini kan kepada orang lain. Semakin sedikit pengetahuan kita tentang orang lain, ya, tentang beritanya dan lain sebagainya, semakin kecil juga potensi hasad itu. Tapi ada orang yang ingin tahu semua urusan orang lain. Nah, ini Pak, sejauh mana kekuatan hatinya untuk menolak hasad? Ya, sejauh mana kekuatan hatinya untuk bisa menangkal hasad? Lemah. Ya, kita dengar berita tentang saudara kita begini begitu. Mungkin awal mendengar berita, hati kita bisa kita kendalikan. Lama-lama kepikiran. Ya, ujung-ujungnya muncul hasad. Maka kalau kita lihat definisi hasad, merasa benci dengan nikmat yang kita dengar, Allah berikan nikmat itu kepada orang lain. Kalau kita nggak dengar kan selamat. Kalau kita nggak tahu, ya, dan tidak tidak berusaha untuk mencari tahu, selamat. Tapi begitu kita tahu, kita dengar, apalagi kita lihat, ya, apa yang terjadi? Muncul rasa tidak suka, ya, terhadap apa yang Allah berikan kepada saudara kita, kepada orang lain. Maka kalau kita lihat dari definisi hasad ini, ya, hasad itu justru menyerang orang-orang yang saling mengenal. Potensi hasad itu banyak dari situ. Ketimbang dari orang-orang yang tidak kita kenal. Maka biasanya yang kita hasati adalah orang dekat kita. Maka jangan heran kalau hasad itu muncul di kalangan orang-orang yang dekat. Misalnya apa? Orang-orang yang bersaudara. Ya, seseorang hasad kepada saudaranya sendiri. Saudara sini saudara nasab, ya, saudara. Itu yang terjadi pada anak-anaknya Nabi siapa? Nabi Yakub. Ya. Yusuf dihasati oleh saudara-saudaranya sendiri. Bukan orang lain. Nah, biasanya hasad itu juga menyerang orang-orang yang seprofesi. Iya. Yang lain profesi, misalnya antum pegawai hasad sama pedagang, ngapain juga? Ya lain dunia. Ya Pak, ya. Nah, biasanya apa? Sesama pedagang hasad satu sama lain. Maka, ya, kadang-kadang menggunakan jasa apa? Tukang sihir. Ya kan? Coba lihat. Ya, kita katakan rumah makan berhadap-hadapan. Ini sama-sama profesinya jual makanan ini, ya. Dilihat sana rame, dia sepi kan begitu, ya. Nah, muncul hasad ini. Akhirnya apa? Main dukun kan begitu, ya. Main kita katakan ilmu hitam. Itu yang mendorong dia untuk melakukan itu adalah apa? Hasad. Biasanya seprofesi. Ya, para jemaah yang dimuliakan. Dan biasanya juga hasad itu adalah orang-orang yang sebaya. Anak kecil hasad, ngapain hasad sama orang tua gitu, ya. Orang tua ngapain hasad sama anak kecil, ya. Nah, orang tua hasad sama sesama orang tua, Pak. Bahkan seusia gitu. Anak muda hasad sesama anak
Anak muda, anak kecil coba lihat hasad sama kawannya kan itu, sama anak kecil. Ada antum melihat anak kecil hasad dia sama kakek-kakek? Kayaknya enggak ya, karena potensi munculnya hasad kecil di situ. Jamaah yang dimuliakan Allah. Antum misalnya, untuk apa hasad sama orang terkaya di dunia, misalnya Elon Musk? Wah, saya hasad sama dia itu, dia kaya. Ngapain juga siapa dia, siapa kita, kan kita enggak kenal. Tapi sama tetangga sendiri ya, walaupun nggak sekaya orang itu, gitu. Cuma kita hasad sama dia. Kenapa? Karena kita kenal nih tetangga soalnya. Satu kompleks, satu perumahan kan gitu ya. Tiap hari ketemu kan begitu para jemaah yang dimuliakan. Jadi orang yang saling mengenal. Karena ini berkaitan dengan pengetahuan ya, dan adanya apa? Adanya rasa tidak suka kepada orang itu. Nah, itu definisi hasad para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi ini hasad yang paling dasar ya, yaitu rasa benci. Rasa benci ini kan bisa terus naik hingga akhirnya apa? Menjadi suatu perilaku, tindakan. Misalnya apa? Kita sembunyikan sandalnya, hasad nih. Atau kita kempesi bannya kan gitu ya, baru beli mobil baru kempesi ini, hasad dia kan gitu ya. Atau dia celakakan, atau minimal dia melayangkan pandangan mata yang jahat. Namanya apa? Ain. Jemaah yang dimuliakan Allah. Banyak musibah itu terjadi karena ain. Nah, ain itu definisinya apa? Pandangan mata yang jahat. Jahat maksudnya apa di sini? Jahat itu antum pelototi gitu. Enggak, maksudnya jahat di sini apa? Hasad. Itu kejahatan yang ada di balik pandangan mata. Ya, bukan melototinya gitu, enggak nakut-nakutinya pakai mata galak gitu, bukan. Mata hasad. Itu kejahatan yang tersembunyi, terselip di balik pandangan mata. Dan ini kan enggak ada orang yang tahu. Para jemaah yang dimuliakan, itu sudah berubah menjadi suatu tindakan. Dan yang lebih tinggi lagi, ini puncaknya adalah dia menggunakan jasa jin untuk melampiaskan hasadnya. Ya melalui wali-walinya tentunya. Siapa? Dukun, tukang sihir kan, dan sejenisnya. Ya, itu kejahatan tertinggi karena hasad itu jatuh kepada syirik. Ya enggak takut lagi dia syirik. Mau syirik, mau apa, yang penting hati puas. Itu hati yang kalau sudah dipenuhi dengan kebencian, kadang-kadang gelap mata. Kalau hati sudah dipenuhi dengan kebencian, ya maka mata pun gelap. Dia enggak lihat lagi di depannya ini syirik, ini kufur, ini apa, ini kejahatan, enggak peduli dia. Maka kalau kita lihat orang-orang yang melakukan kejahatan karena hasad, ya luar biasa. Kadang-kadang kita berkata, teganya orang melakukan seperti itu. Karena di situ tidak ada pertimbangan hati lagi. Tidak ada lagi pertimbangan akal sehat. Semuanya sudah tertutupi karena hasad. Maka hati-hati dengan penyakit hasad. Ya, karena dia penyakit yang terus berkembang. Ada stadiumnya. Mungkin yang paling rendah stadium 1, sekedar kita benci kan begitu ya. Orang lain dapat nikmat kita benci. Itu stadium 1, benih hasad itu. Tapi tidak berhenti di situ saja. Dia penyakit seperti penyakit jasmani, ya, yang kalau tidak diatasi dari awal, dia terus akan berkembang, menjadi bertambah parah, semakin parah, akhirnya kronis, dan akhirnya menjadi penyakit yang mematikan. Maka binasalah hamba itu dengan penyakit tersebut. Ya wallahu a'lam bishawab. Maka untuk selamat dari hasad ini memang kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Ya. Mengingatkan satu sama lain. Tawasi bil haqqi was sabri. Ya. Kita merasa ini ada muncul benih-benih hasad dalam hati. Maka kita perlu nasihat. Ya. Makanya kita katakan kehidupan hati itu harus kita usahakan. Di antaranya adalah kita hadir di sini, bukan hanya mendengarkan maklumat, pengetahuan, tahu ini, tahu itu di sini. Tidak.
Tapi yang lebih penting dari itu adalah kita berusaha untuk menjaga kehidupan hati. Jemaah yang dimuliakan Allah, menjaga kehidupan hati. Jadi disebutkan di sini sekedar tidak suka ketika melihat orang mendapat nikmat itu sudah terhitung hasad. Meskipun tidak disertai keinginan hilangnya nikmat itu dari orang tersebut. Ya. Karena kalau terus berkembang dia, maka ada keinginan kita menghilangkan nikmat itu dari orang itu. Dengan segala cara, kan begitu ya, supaya dia misalnya apa? Jatuh miskin lagi, supaya dia celaka, kan begitu ya, supaya nikmat itu hilang darinya, kan begitu. Jadi tanpa disertai keinginan seperti itu saja sudah dikategorikan hasad. Apalagi jika ada keinginan maksud buruk yang menyertainya. Itulah definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka dari itu kita katakan tidak ada yang selamat dari hasad. Hanya saja bedanya orang mulia dan hina adalah orang mulia dia bisa meredam hasadnya. Orang hina adalah orang yang tidak bisa meredam hasad dan dia menunjukkan hasadnya. Berusaha untuk melampiaskan hasadnya, menyalurkan hasadnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di dalam bahasa kita, hasad ini sudah jadi bahasa Indonesia ya. Padan kata yang lainnya apa? Sirik. Ya, sirik juga disebut hasad ya. Atau dengki, iri ya. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Hasad ini juga yang melatar belakangi iblis. Ini dosa pertama makhluk ya, yang bernama iblis, menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada iblis ini. Apa perintah Allah kepada iblis? Sujud kepada Adam. Bukan hanya iblis yang diperintah. Ya. Semua makhluk diperintah untuk sujud kepada Adam. Sujud bukan sujud ibadah ya, sujud penghormatan, menghormati, memberikan penghormatan. Bukan sujud ibadah. Ya, sujud penghormatan. Memberikan penghormatan kepada makhluk Allah yang bungsu, yaitu manusia. Waktu itu cuma ada satu manusia, siapa? Adam. Ya. Tapi apa yang menolak iblis melakukan perintah itu? Dorongan pertamanya adalah hasad yang memunculkan kesombongan. Lahir penyakit-penyakit lain dari hasad. Ya, lahir penyakit-penyakit lain dari satu penyakit ini. Ibarat kena gula, dari gula itu kena penyakit-penyakit lainnya. Ya. Gitu kan? Nah, jadi dari hasad ini muncul penyakit-penyakit lainnya, yaitu apa? Al-istikbar wal iba, aba wastakbar. Dia tidak mau melaksanakan perintah Allah, iba, berpaling dan sombong. Pemicunya apa? Hasad. Ya, itu dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk, yaitu ketika iblis hasad kepada Adam. Karena kedudukan yang Allah berikan kepada Adam. Ini ada latar belakangnya. Ini sebelum Adam diciptakan, ya, sebelum Adam diciptakan, iblis itu adalah makhluk yang terhormat. Dia ditempatkan di dalam surga. Disebutkan di dalam buku-buku tafsir ya, bahwa iblis ini adalah jin yang paling berilmu, paling banyak ilmunya, paling terhormat kedudukannya. Allah tempatkan iblis ini di dalam surga. Itu nama iblis sebelum dia durhaka ya. Setelah durhaka, iblis itu sebutan itu menjadi sebutan yang buruk kan begitu ya. Sebelumnya iblis ini adalah makhluk yang dimuliakan karena kehormatan yang dimilikinya, yaitu ilmu, kedudukan dan lain sebagainya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam,
dan menyuruh makhluk untuk memberikan penghormatan kepada Adam, muncul hasad dari iblis. Dan itu dia ungkapkan, kenapa aku harus sujud kepada Adam? Adam diciptakan dari tanah, aku dari api. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka dia pun menolak perintah Allah, dia pun sombong. Ya, hasad inilah yang menjerumuskan iblis ke lembah maksiat berikutnya, yaitu sombong. Dari sombong itu dia tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu gelap matanya orang yang hasad itu. Jemaah yang dimuliakan Allah. Maka jiwa orang yang hasad akan terusik setiap kali melihat saudaranya orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka coba periksa hati kita. Ketika kita melihat saudara kita dapat nikmat, gimana kira-kira suasana hati? Nggak ada yang tahu, Pak, kecuali kita sendiri. Ya. Nggak ada yang tahu kecuali kita sendiri. Orang lain naik pangkat, kita justru dipecat. Gimana perasaan kita melihat orang lain naik pangkat, sementara kita dipecat? Gimana suasana hati? Apalagi teman dekat kan gitu ya. Wah, dia cerita pula, waduh alhamdulillah saya naik pangkat. Sementara kita baru dipecat ini. Ya, gimana suasana hati? Kita pun kalau ada perasaan benci pada saudara kita itu, maka ini adalah awal petaka. Ini benih hasad. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ya. Nah, kemudian hatinya akan disesaki oleh perasaan dengki, permusuhan. Enggak suka, benci, ya. Nah, maka dia baru merasa gembira apabila menyaksikan keburukan menimpa saudaranya. Nah, ini kebalikannya. Hati-hati ya, ketika hati itu merasa senang melihat orang lain susah. Orang lain siapa? Orang dekat, ingat itu. Bukan orang lain susah kita nggak kenal, apa mempengaruhi hati kita? Enggak, banyak orang susah di luar sana. Antum gembira? Enggak juga kan? Kita pun nggak peduli kan begitu ya, karena kita nggak tahu. Tapi teman kita lah, sahabat kita, saudara kita, orang yang kita kenal. Wah, ketimpa musibah dia, bangkrut usahanya. Lalu muncul dalam hati apa? Rasa gembira, syukur. Hati-hati, ini benih hasad. Kenapa? Kenapa ini merupakan benih hasad juga? Siapa yang bisa jawab? Antum, maka ada definisi hasad, kata orang SMS. Tahu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Susah melihat orang senang, kita sudah bahas itu ya. Tapi senang melihat orang susah, ini juga masuk definisi benih hasad. Maka kalau hati kita merasa senang melihat saudara kita, teman kita, orang yang kita kenal, tetangga kita dan lain-lain susah, hati-hati, ini merupakan benih hasad juga. Kenapa? Coba, siapa yang bisa menjelaskan? Itu kan kata orang hasad itu SMS. Salah satunya apa? Senang lihat orang susah. Ada kira-kira perasaan itu muncul? Pernah merasa itu? Pernah itu masuk ke dalam hati kita? Orang lain susah ini, kita senang ini. Wah, rasain lu. Baru tahu rasa itu. Senang kita. Walaupun pura-pura sedih, tapi sebenarnya dalam hati senang itu. Rasain itu. Baru tahu. Ya kan gitu ya. Pernah seperti itu? Jujur aja. Taib. Nah, ini kita kategorikan sebagai awal petaka hasad. Ini benih hasad. Bukan benci. Tadi kan kata perasaan benci melihat orang lain dapat nikmat. Tapi ini sebaliknya ini. Perasaan senang melihat orang lain dapat susah, dapat musibah.
Coba, kenapa ini dikategorikan juga sebagai hasad atau sebagai salah satu benih-benih hasad dalam hati? Coba, siapa yang bisa jelaskan? Coba Pak, sering kan dengar ungkapan itu SMS, susah melihat, senang melihat orang lain susah. Kenapa? Ayo. Tinggi tinggi. Ini. Antum punya teman, ya, teman dapat musibah, antum seneng gitu. Walaupun mimik kayaknya sedih gitu ya, tapi hati kan nggak bisa dibohongi. Ya. Antum seneng nggak itu? Kalau antum seneng ini maka benih-benih hasad. Kenapa? Iya, ini penyakit hati memang. Hah? Nggak suka sama orang itu. Buktinya apa? Oh iya, ini betul. Itu tanda kita sebenarnya nggak suka sama orang itu, ya. Nggak sedih dengan kesedihannya, gembira dengan kegembiraannya, kan begitu ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min khair. Iya. Satu poin. Poin kedua, itu tanda bahwa kita sebenarnya nggak cinta sama dia, kecintaan kita palsu mungkin. Ya kan? Buktinya apa? Dia kena musibah, kita justru senang. Poin satu. Poin dua. Nah, terus? Poin dua. Poin satu. Poin dua apa? Coba. Dari itu SMS itu. Senang lihat orang lain susah gitu. Ya tadi saya pertama itu tanda bahwa sebenarnya kita tidak tulus cintanya, mencintai saudara kita itu bukan karena Allah mungkin, ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, rezeki itu Pak seperti roda pedati, tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ya, itulah dunia yang Allah gilir kepada manusia. Hari ini dia mungkin dapat musibah, kita senang. Ya, apakah dia terus terpuruk di bawah? Tidak. Ada masanya apa? Kadang-kadang dunia itu cepat berbalik. Dia dapat, orang yang kita senang dia dapat musibah ini, Allah ganti kehidupannya. Ya Allah balikkan rezekinya. Dia dapat apa? Nikmat. Apa yang muncul coba? Hah? Tadi gembira ya. Nah, apakah antum juga gembira ketika dia dapat nikmat nanti? Hari ini dia dapat musibah. Hidup tidak selalu di bawah, kan begitu? Kenyataannya seperti itu. Hari ini kita dapat kelapangan, besok kita dapat sempit. Hari ini kita dapat sempit, besok kita dapat lapang. Hari ini kita sakit, besok kita dapat kesembuhan. Sembuh, sakit lagi, itulah dia hidup. Nah orang yang kita merasa gembira karena dia susah, mungkin enggak satu saat, bahkan enggak lama, enggak pakai lama, dia senang. Mungkin enggak? Terjadi tidak? Kalau dia dapat senang, kemarin dapat musibah kita gembira, sekarang Allah angkat. Ya, Allah angkat dia. Dia dapat kelapangan. Wah, dapat rezeki dia. Kemarin kehilangan rezeki kan gitu ya, kita senang. Nah, sekarang dia dapat rezeki, apa yang muncul? Kita senang juga atau susah hati, benci? Ya, itu kebencian yang diekspresikan dalam berbagai bentuk. Ya, kebencian yang kita ekspresikan dalam bentuk kegembiraan karena dia dapat susah. Ya, kebencian yang kita ekspresikan sekarang adalah kebencian dalam dalam bentuk ketidaksukaan karena dia dapat nikmat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, maka coba lihat orang yang gembira, lihat orang lain susah. Ketika orang lain itu dapat nikmat,
Apakah dia tetap gembira? Antum tetap gembira. Nah, dulu dia dapat musibah, antum gembira. Nah, sekarang dia dapat nikmat. Allah lepaskan dia dari masalah. Sekarang Allah angkat dia. Allah mengangkat dan merendahkan siapa yang dikehendakinya. Ya, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Nah, ketika orang itu dapat nikmat, apakah kita tetap gembira? Ya, saya bahagia kamu sekarang dapat nikmat. Sebagaimana kemarin kita juga bahagia, gembira karena dia dapat musibah. Apa yang terjadi? Kita akan benci. Ya, waduh, sekarang dia sukses. Kita yang susah hati jadinya. Nah, itu apa? Itulah hasad. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, maka orang-orang pun mendefinisikan hasad itu SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab, ya. Al-Hasan Al-Basri berkata, ini perkataan Hasan Al-Basri, dalam diri setiap manusia tertanam sifat hasad. Maka saya sebutkan tadi, ya, buktinya adalah anak-anak lahir, nggak ada yang ngajari, tapi dia hasad sama temannya. Kenapa? Ya memang sudah tertanam, Pak. Bukan kakek neneknya yang ngajari, bukan bapak ibunya yang ngajari, bukan siapa-siapa, nggak ada yang ngajarinya, tapi itu ada pada dirinya. Artinya apa? Itu potensi yang ada pada manusia. Akan tetapi orang yang tidak tergiring kepada perbuatan zalim atas sesama berarti dia selamat dari keburukan sifat tersebut. Maka salah satu yang kita minta kepada Allah berlindung dari keburukan diri-diri kita. Ya, wa na'udzubika min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Keburukan diri dan perbuatan buruk. Karena perbuatan buruk itu muncul dari apa? Keburukan diri kita. Maka muncullah perbuatan-perbuatan jahat. Maka Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh. Apa itu? Idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apa itu? Ala wahia al-qalb. Maka setiap orang wajib hukumnya mengawal hatinya setiap saat, bahkan setiap detik. Itu pekerjaan paling berat dalam hidup. Kenapa? Karena hatinya berbolak-balik. Hati kita berbolak-balik terus. Kadang lurus, kadang bengkok, kan begitu ya. Kadang benar, kadang nggak benar, kan gitu. Itulah hati yang harus terus dikawal per detik. Harus ya diselamatkan dari syirik, harus diselamatkan dari kibar. Banyak sekali penyakit hati. Termasuk hasad. Itu tugas yang berat sepanjang hidup, itu mengawal hati itu. Lengah sedikit, terpleset kita. Apa yang kita lengahkan? Kondisi hati. Para jemaah yang dimuliakan. Kadang-kadang nggak terduga, kita merasa ya sudah everything is okay katanya. Saya sudah begini, tapi kita lalai menjaga hati kita, tergelincir lagi. Ya. Baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, ibadah. Kita harus mengawal hati kita supaya tidak ria, ujub, sum'ah. Sebelum ibadah, saat ibadah, dan sesudah ibadah. Apa yang kita kawal di situ? Hati. Itu tentang akhirat, Pak, menjaga ibadah. Dari ria, sum'ah, ujub, kan begitu ya. Ini kan berat itu. Kita mengawal hati saat ibadah, ya. Setelah ibadah, supaya tidak sum'ah. Sum'ah itu tahu ya? Menceritakan apa yang sudah kita kerjakan kepada orang lain supaya dapat pujian. Yang mana waktu kita beramal orang lain nggak tahu. Artinya sampai kita selesai beramal sebenarnya sudah selamat itu. Udah selamat. Ya, sholat malam, tadi malam, nggak ada yang tahu. Udah selamat sebenarnya sampai kita selesai beramal. Tapi apa? Nah, setelah beramal ceritalah, oh tadi malam, syahdu kali malam tadi. Saya sholat malam, padahal nggak perlu dia ceritakan, orang lain tahu itu. Supaya apa? Wah. Termasuk update status, hati-hatilah. Antum udah selesai beramal,
udah pulang umroh, nggak ada yang tahu, Pak. Tiba-tiba update status, foto-foto kenangan waktu umroh kemarin katanya. Ya, tahulah orang-orang se-Indonesia dia umroh kan gitu ya. Menjaganya susah, Pak. Sebelum beramal kita harus jaga. Kita mau melakukan ini untuk apa? Waktu beramal kita harus jaga. Ya, mungkin ada orang yang lihat, ada orang yang menyaksikan, kita harus jaga hati kita dari riya. Sesudah beramal enggak kalah susahnya juga, itu mengawalnya supaya tidak jatuh dalam sum'ah. Itu urusan akhirat. Urusan dunia harus kita jaga juga supaya tidak terfitnah dengan gemerlap kemilau dunia. Itulah hati, terus berbolak-balik, semua urusan dicampurinya dan memang semuanya tergantung pada hati. Para jemaah ini, maka kita harus sering-sering ya, memperhatikan, memeriksakan kondisi hati. Ya, itu mengapa kita perlu majelis ilmu. Jemaah yang dimuliakan Allah. Bukan sekedar kita dapat pengetahuan ini dan itu, enggak. Bukan sekedar itu. Apapun yang antum kaji, mulai dari kajian akidah, ibadah, muamalah, apapun, ada faktor terpenting yang ingin kita dapatkan di majelis ilmu, yaitu apa? Kesehatan hati. Menjaga kondisi hati para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Orang yang lalai terhadap hatinya, coba lihat keadaannya, bagaimana kesudahannya. Dan kita sendiri mungkin pernah mengalaminya, kita lalai terhadap hati kita. Akhirnya apa? Kita jatuh kepada apa? Maksiat dan dosa, perlahan-lahan. Kalau kita pernah jatuh dalam dosa, perhatikan apa sebabnya. Awalnya itu apa? Kita lalai terhadap kondisi hati. Lalai yang ditumpuk-tumpuk, yang terus diikuti, yang terus dikumpulkan, dikoleksi. Akhirnya mengkristal, ya. Lumpuhlah hati itu. Ketika hati lumpuh, dia nggak bisa membedakan baik dan buruk. Dia tidak tergerak untuk melakukan kebaikan dan menghindari ataupun meninggalkan kejahatan. Ya, jatuhlah manusia itu, hamba itu dalam dosa. Kalau kita perhatikan awalnya itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Jadi penyakit hasad ini harus kita cegah dari benihnya. Jangan biarkan dia berkembang karena susah. Ya, masalah hati tadi perkara yang paling susah. Amal hati adalah amal yang paling berat. Contohnya apa? Ikhlas. Sebaliknya juga, penyakit yang paling susah kita sembuhkan adalah penyakit hati, apalagi dia sudah kronis, sudah stadium 5 istilahnya. Ya, itu susah untuk disembuhkan. Maka coba lihat orang-orang munafik yang hatinya sudah tertelungkup. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Itu dalil bahwa penyakit hati itu bisa ziyadah, bisa bertambah. Enggak bisa kita biarkan tiba-tiba sembuh. No. Sama seperti penyakit jasmani, antum biarkan enggak berobat tiba-tiba sembuh. Mustahil. Sama juga hati, kalau dia sakit dan kita tahu sakit, kita tidak berusaha menyembuhkannya, tidak mungkin hati itu tiba-tiba sembuh. Kalau tidak ada campur tangan dari si pemiliknya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam. Demikian juga penyakit hasad ini, ketika kita sadar ini muncul nih benih-benih hasad, itu harus diamputasi dari awal. Ya, jangan biarkan dia berkembang karena kalau sudah stadium 5 berat, Pak. Ya, para jemaah, itu yang menguasai hati kita. Coba lihat orang yang sudah nampak hasad pada dirinya, wah luar biasa. Ya, luar biasa. Kebenciannya kepada saudaranya karena hasad. Dipuji saja saudaranya itu di depan dia, merah mukanya. Gak suka dia, pergi dia, ataupun dia malah menimpalinya dengan apa? Dengan sebaliknya. Itu sudah kronis, sudah parah sudah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Mungkin hanya Allah yang bisa menyelamatkannya kalau Allah ingin menyelamatkannya, kalau tidak enggak ada. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Taib ya. Nah, maka
ini sebagai muqaddimah dari pembahasan tentang hasad ya, yaitu hakikat hasad. Maka Nabi menyuruh kepada kita untuk tidak saling hasad satu sama lainnya. Apa kata Nabi? Wala tahasadu. Jangan kalian saling hasad. Hasad satu sama lainnya. Biasanya hasad ini karena ada sparring partnernya, Pak. Ada lawannya itu. Maka Nabi mengatakan di sini wala tahasadu, jangan kalian saling hasad. Ya, jangan kalian saling hasad. Di dalam bahasa Arab wazan wazan tafa'ala, fa'ala dan tafa'ala itu adalah satu ya kita katakan fiil yang melibatkan dua pihak yang melakukan pekerjaan yang sama. Maka dikatakan tafa'ala. Contohnya apa? Taqatala, saling membunuh. Artinya apa di sini? Ini adalah satu kata yang diberikan kepada dua orang yang melakukan pekerjaan yang sama. Apa pekerjaannya? Membunuh. Nah, di sini hasad. Tahasadu, jangan kalian saling hasad. Artinya apa? Ini pekerjaan yang melibatkan dua pihak. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Hasad yang paling berat adalah hasad yang bersambut. Iya, gayung bersambut. Itu apa? Saling hasad itu yang paling buruk. Kita hasad sama saudara kita juga hasad sama kita. Sudah hancur-hancuran itu. Itu paling susah menyembuhkannya kalau hasad seperti itu. Beda dengan kita hasad sama saudara kita nggak merasa, nggak tahu dia kan gitu ya. Tapi kalau sudah saling hasad ini luar biasa. Apalagi antara orang yang saling mengenal. Kadang-kadang dia dekat sih. Tapi hati siapa yang tahu ya. Kadang-kadang aja jabat tangan senyum-senyum tapi dalam hati siapa yang tahu kan gitu ya. Nah, kadang-kadang itu ada gongnya muncul nanti pecahnya di akhir itu. Muncul barulah nampak itu wah, ternyata selama ini kedua belah pihak menyimpan hasad. Ya kata pepatah kita, sepintar-pintar kita menyimpan bangkai. Apa? Ya, akhirnya ketahuan juga baunya. Nah, itu dia. Sepintar-pintar tupai melompat, kata pepatah. Akhirnya jatuh. Sepintar-pintar orang menyembunyikan hasadnya, nanti akan muncul juga. Apalagi ini melibatkan dua pihak yang saling hasad. Maka kita lihat banyak persahabatan yang putus. Banyak persahabatan yang berujung kepada permusuhan. Ya, penyebabnya apa? Hasad di antara keduanya. Ya, ini jadikan ajang kompetisi hasad gitu. Ya. Maka ya berlomba-lomba dalam kebaikan, hati-hati, perhatikan juga kondisi hati. Ini maksudnya apa? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ini sebagai dan maka Allah katakan ketika Allah larang kita dari wala tahasadu itu ditutup dengan apa? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ini sebagai pengantar dari pembahasan hasad ya. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya, tentang mengapa seseorang itu hasad, apa alasannya, apa yang mendorong dia hasad ya. Nah, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Baik. Sudah kita tutup ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.